Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Lajar Film. Kali ini kita akan bahas sebuah film yang berjudul Penguin of Madagascar. Film ini dirilis pada tahun 2014. Film ini menceritakan perjuangan 4 penguin yang berusaha menyelamatkan ras mereka agar tidak berubah menjadi monster. Sebelum kita mulai ke alur film, tak bosan-bosan saya mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Ada baiknya teman-teman menonton filmnya terlebih dahulu. Biar tidak terlalu lama, kita langsung saja ke alur filmnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan beberapa tahun sebelumnya di Antartika. Terlihat di sana banyak penguin yang sedang berbaris. Terdapat 3 penguin kecil yang keluar dari barisan. Mereka adalah Skipper, Nico, dan Kowalski. Tiba-tiba, sebuah telur menabrak mereka. Skipper menanyakan kenapa tidak ada yang peduli dengan telur itu. Salah satu penguin dewasa menjawab, karena bagi mereka, kehilangan telur adalah hal biasa. Skipper memilih mengejar telur itu untuk diselamatkan. Telur itu pun terjatuh dan menggelinding hingga sampai ke atas kapal tua. Skipper yang mengejar hampir terjatuh ke jurang. Untungnya, Skipper diselamatkan oleh Rico dan Kowalski. Mereka mengira kapal itu aman. Seketika, mereka terkejut melihat ada anjing laut yang memakan seekor burung. Ketika mereka sedang memikirkan cara untuk turun, salah seorang wartawan mendorong mereka. Mereka pun terjatuh dan menggelinding seperti telur, dan akhirnya sampai di kapal. Rico yang sampai lebih dulu, lalu makan telur tersebut, dan mereka mencoba menghindari dari serangan anjing laut. You see the white of its eyes. There must have been firing it now. Nope, hold on. Skipper memukul anjing laut yang mengejar mereka, yang menyebabkan mereka terlempar untuk memanah ikan. Lalu, mereka mendarat di sebuah bongkahan es. Mereka pun merayakan kemenangan mereka dengan saling tos. Namun, Skipper tak sengaja memukul telur hingga retak. Telur itu pun menetas, dan lahirlah penguin kecil. Penguin itu bernama Prepot. Karena tidak bisa kembali ke rumah, mereka membawa Prepot ikut bersama mereka. Scene pun berpindah memperlihatkan ke masa depan. Skipper dan teman-temannya yang sudah dewasa mencoba melemparkan diri mereka ke meriam. Mereka menuju bank emas untuk merayakan ulang tahun Prepot. Sesampainya di bank, mereka membius para penjaga dengan keahlian mata-mata mereka. Ternyata, mereka ke sana bukan untuk mencuri emas, namun untuk membeli snack di sebuah vending mesin. Saat ingin mengambil snacknya, Prepot tertarik ke dalam mesin. Yang lain mencoba menolong, namun sebuah tentakel menarik mereka satu persatu ke dalam mesin, lalu membawa vending mesin keluar melalui atap. Dibantu helikopter, Skipper dan yang lain pun dibawa menuju Venesia. Mereka terkurung di kurungan besi. Skipper meminta Rico untuk membuka pintu menggunakan penjepit kertas, dan mereka pun berhasil kabur. Prepot merasa sedih karena merasa dirinya tak sehebat yang lain. Ia pun mencoba meniru Rico dengan masukkan penjepit kertas ke dalam mulutnya, namun ia malah tersedak. Karena rasa penasaran, Prepot menekan tombol yang dilihatnya, membuat sebuah alat laser raksasa muncul. Skipper dan yang lain menahan Prepot yang akan kembali menekan tombol tersebut. Tiba-tiba, datang seekor profesor yang ternyata adalah seekor gurita. Dia memperkenalkan dirinya dengan nama Deb pada Skipper dan yang lain. Namun, Skipper dan yang lain tak mengingat Deb. Deb pun merasa kesal dan mulai menceritakan kisahnya, bahwa dulu di kebun binatang, dia adalah gurita yang banyak disukai semua orang. Namun, karena kehadiran para penguin, dia akhirnya dilupakan, hingga tak ada lagi yang menginginkannya. Deb ini akan membalaskan dendamnya pada Skipper dan yang lain. Dengan serum yang dimilikinya, Deb pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap Skipper dan yang lain. Namun, mereka berhasil melawan Deb beserta anak buahnya, dan melarikan diri menaiki sebuah perahu. Lalu, para gurita pun mengejar mereka. Mereka pun akhirnya berkelahi di sepanjang jalan. Gurita terus mengejar Skipper sampai ke daratan, hingga akhirnya perahunya hancur, membuat Skipper dan yang lainnya terjatuh. Tiba-tiba datang 3 hewan yang menolong mereka, yang menggunakan peralatan canggih. Hewan-hewan itu berasal dari Northwind, sebuah agen rahasia penolong hewan. Skipper dan yang lain dibawa ikut naik pesawat Northwind. Northwind memperkenalkan dirinya yang bernama Classified, kemudian para anak buahnya yang bernama Southwood, Corporal, dan Ipa. Dan terlihat Kowalski terpesona melihat Ipa. Sampai di markas Northwind,
Kalasipat meminta Skipper memberitahu semua tentang Deb. Skipper pun memberitahu kalau Deb adalah seekor gurita. Kalasipat pun terkejut karena Kalasipat mengira Deb adalah seekor domba. Dan Skipper pun mengatakan kalau mereka memiliki serum milik Deb. Tiba-tiba Deb pun muncul di layar. Deb pun memberitahu bahwa dia masih mempunyai banyak serum. Deb bukan hanya ingin balas dendam pada Skipper, tapi juga pada semua penguin di seluruh dunia. Mengetahui kalau Deb menculik banyak penguin, kelompok Nordwind segera bergegas mengejar Deb. Kalasipat yang tak ingin kelompok Skipper ikut, lalu mereka menembak bius mereka dan dimasukkan ke dalam kotak dan dikirim ke tempat yang menurut mereka aman, yaitu ke Madagaskar. Di dalam pesawat, mereka pun sadar dan berusaha untuk keluar dengan membuka bagasi pesawat. Third strike, lock. 400 meters! 300 meters! Mereka akhirnya mendarat dengan selamat. Sementara itu di Brasil, Deb kembali menculik para penguin di sana. Di dalam pesawat, Nordwind mengetahui kalau mereka terlambat untuk menyelamatkan penguin. Hal itu membuat Kalasipat menjadi kesal. Scene pun berpindah, memperlihatkan Skipper dan teman-temannya keluar dari selokan. Mengetahui tujuan berikutnya dari Deb adalah Shanghai, mereka mengirim diri mereka sendiri ke Shanghai. Kowalski beritahu Skipper tujuan Deb adalah Putri Duyung Penguin. Skipper dan teman-temannya menyamar menjadi tas ransel untuk menangkap Deb. Setelah berhasil melihat Deb, mereka pun segera beraksi. Prepad ingin membantu, tapi Skipper mintanya menyamar menjadi Putri Duyung. Prepad merasa sedih karena Prepad ingin berguna seperti yang lain. Ia pun tetap mengikuti keinginan Skipper. Prepad dimasukkan ke dalam akuarium. Deb terpojok dengan kehadiran Nordwind. Namun, Skipper dan yang lainnya berhasil lebih dulu menangkap Deb. Sayangnya, Deb berhasil kabur melalui pipa dan langsung menuju akuarium para penguin untuk menculik para penguin tersebut. Skipper yang sedang menyamar juga ikut terculik. Skipper dan yang lain segera mengejar Deb dengan mengambil pesawat milik Nordwind. Nordwind yang melihat segera mengejar Skipper. Nordwind berusaha menarik pesawat mereka. Hingga tak sengaja, Skipper dan yang lain meledakkan pesawat Nordwind. Akhirnya, Skipper dan yang lain terdampar di tengah laut. Akhirnya, Nordwind berhasil melacak Deb yang berada di pulau terpencil. Scene pun berpindah, memperlihatkan Prepad yang ada di markas Deb, bersama dengan banyak penguin yang dikurung di dalam kandang. Dengan serumnya, Deb mengubah seekor jangkrik menjadi monster yang mengerikan. Do some serum! And all you... Hal itu membuat Prepad menjadi takut. Kembali ke Skipper, mereka menyusun sebuah rencana untuk menyelamatkan Prepad. Melihat rencana Nordwind lebih baik, Skipper pun menurutinya. Skipper, Kowalski, dan Rico menjadi pengalih perhatian anak buah Deb, dan Nordwind akan menerobos masuk ke dalam markas Deb. Namun tak disangka, Deb telah menyiapkan jebakan untuk mereka, dan para penguin yang mengalihkan perhatian tadi akhirnya ditangkap oleh anak buah Deb. Deb membawa Skipper, Kowalski, dan Rico untuk melihat Prepad yang akan diubah menjadi monster. Rico mencoba mengeluarkan peti kertas untuk membebaskan diri dari kurungan, namun Rico tidak menemukannya. Dan Deb pun menekan menembak serumnya. Bukan berubah menjadi monster, Prepad malah musnah seketika. Skipper dan yang lain merasa sedih karena mengira Prepad telah dihancurkan. Sementara itu, ternyata Prepad berhasil selamat. Ia melepaskan dirinya dengan penjepit kertas yang dia telan. Prepad berusaha mengejar teman-temannya, tapi ia malah menemukan Nordwind yang akan dieksekusi dengan berbagai mesin. Prepad pun menyelamatkan mereka. Prepad meminta bantuan Nordwind untuk menyelamatkan teman-temannya. Namun, Nordwind memilih melarikan diri dari sana karena mereka tak membawa peralatan. Prepad pun mengatakan kepada mereka kalau mereka pengecut. Mereka terlalu tergantung dengan alat-alat canggih. Prepad pun pergi menolong para penguin sendirian. Deb mengubah dirinya menjadi bentuk manusia untuk menemui orang-orang yang ingin melihat penguin, karena Deb telah menyebarkan berita bahwa dirinya telah menemukan penguin yang telah diculik. Di dalam kapal, para penguin akan ditembakkan serum. Prepad memanggil teman-temannya, namun tak ada yang mendengar, sampai akhirnya tembakan serum menembak semua penguin. Akhirnya, semua penguin berubah menjadi monster. Lalu Deb melepaskan mereka, membuat semua orang berlari ketakutan. Di dalam kapal, Prepad dikepung anak buah Deb. Namun, Prepad berhasil melarikan diri dengan membawa tembakan serum Deb. Prepad melihat Skipper dan mencoba menyadarkannya. I need my skipper. You're alive! Kemudian,
menyadarkan Kowalski dan juga Rico. Setelah semuanya tersadar, mereka memiliki rencana untuk menyelamatkan penguin yang lain. Mereka menggunakan tembak serum ditambahkan Prepad untuk mengembalikan para penguin ke wujud semula. Ternyata rencana mereka berhasil mengubah seekor penguin ke bentuk semula. Namun, Skipper terkejut melihat tangan tubuh di bokong Prepad. Ia pun meminta Prepad untuk berhenti. Prepad pun menolak, karena akhirnya ia bisa berguna bagi yang lain. Dengan rasa sedih, Skipper pun mengizinkannya. Skipper, Kowalski, dan Rico memberikan penghormatan kepada Prepad. Deb yang melihat alat penembaknya dipakai, menyuruh anak buahnya untuk menghentikannya. Skipper menekan tombol senjata, tapi tidak ada yang terjadi. Ternyata, baterainya habis. Prepad menyuruh Rico mengambil baterai, sedangkan Skipper dan Kowalski menahan para gurita. Tiba-tiba, Nagwin datang dengan bawa mobil es krim. Tapi sayang, setelah itu mereka tersedot mesin. Akhirnya Rico kembali dan membawa baterai. Namun Deb datang dan melemparkan mereka ke mesin penyedot. Di sana, Skipper minta snack dari Rico yang digunakan sebagai tembakan ke remote. Tembakan Skipper akhirnya menekan tombol remote. Tembakan sinarnya akhirnya menyebar dan mengubah semua penguin menjadi semula. Deb yang berada di ujung laser pun ikut terkena efek tembakan. Scene pun berpindah, memperlihatkan Prepad berubah menjadi telur. Skipper dan kawan pun merasa sedih. Namun, telur Prepad menetas dan mengeluarkan Prepad yang mempunyai tanduk. Prepad senang melihat semua penguin sudah kembali ke bentuk semula. Semua penguin pun berterima kasih kepada Prepad. Lalu, scene pun berpindah, memperlihatkan Deb yang menjadi raksasa. Namun ternyata, Deb bukan berubah menjadi raksasa, tapi mengecil dan terjebak di mainan kaca. Lalu, seorang anak kecil datang, mengambil dan membuat hati Deb senang. Sebagai permintaan maaf, Nagwin memberikan jetpack kepada Skipper dan kawan-kawan. Yes! Certain this will end in massive. Di akhir film, memperlihatkan mereka dibantu oleh hewan kecil untuk mengembalikan Prepad seperti semula, dan film pun selesai. Bagaimana? Cukup menarik bukan alur film animasi satu ini? Di film ini, kita mengetahui bahwa di dunia ini setiap orang memiliki keahlian dan peran mereka masing-masing, dan tidak ada makhluk hidup yang terlahir jahat. Keadaan dan lingkunganlah yang membuat mereka menjadi jahat. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menonton. Mudah-mudahan teman-teman suka. Sampai jumpa di video berikutnya.